Halo sahabat petani di seluruh Indonesia. Kembali lagi di kanal kita, tempatnya berbagi ilmu dan solusi seputar dunia pertanian. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial dan seringkali jadi biang keladi kegagalan panen, yaitu penyakit padi yang disebabkan oleh drainase sawah yang buruk. Mungkin banyak dari kita yang belum sadar ternyata genangan air yang berlebihan itu bukan cuma menghambat pertumbuhan, tapi juga jadi sarang berbagai penyakit mematikan bagi tanaman padi kita. Yuk kita kupas tuntas masalah ini dan cari solusinya bersama-sama. Pertama-tama, mari kita pahami dulu kenapa sih drainase yang baik itu sepenting itu. Sawah yang tergenang terus-menerus, di mana air tidak bisa mengalir dengan lancar, akan menciptakan lingkungan yang ideal bagi jamur dan bakteri patogen untuk berkembang biak. Kondisi anaerob atau kurang oksigen di dalam tanah juga akan membuat akar padi menjadi lemah, busuk, dan tidak mampu menyerap nutrisi secara maksimal. Akibatnya, tanaman jadi stres, kerdil, dan sangat rentan terserang penyakit. Ibaratnya, kita menanam padi di sebuah kolam lumpur yang tidak sehat. Sekarang, mari kita kenali beberapa penyakit utama yang sering muncul akibat drainase yang buruk. Penyakit pertama dan yang paling umum adalah busuk akar. Gejalanya jelas sekali. Akar padi akan berubah warna menjadi coklat kehitaman, terus lembek, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kalau sudah begini, tanaman akan terlihat layu di siang hari meskipun air melimpah. Daunnya menguning mulai dari ujung dan pertumbuhannya terhenti. Jika tidak segera ditangani, tanaman bisa mati perlahan. Busuk akar ini disebabkan oleh berbagai jenis jamur tanah seperti Pythium dan Fusarium yang berpesta pora di kondisi becek dan minim oksigen. Penyakit kedua yang tak kalah meresahkan adalah hawar pelepah daun atau yang sering kita kenal dengan nama hawar upas. Penyakit yang disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani ini sangat menyukai kondisi lembab dan suhu hangat. Gejalanya berupa berkek-berkek oval berwarna abu-abu, keputihan dengan tepi coklat tua pada pelepah daun yang dekat dengan permukaan air. Dalam kondisi parah, bercak ini bisa menyatu, membuat seluruh pelepah membusuk dan akhirnya tanaman pun roboh. Genangan air yang tinggi membuat jamur ini dengan mudah menyebar dari satu tanaman ke tanaman lain. Selanjutnya ada penyakit bla, baik bla daun maupun bla leher. Walaupun penyakit ini bisa muncul di berbagai kondisi, kelembaban tinggi yang terus-menerus akibat drainase buruk akan memperparah serangannya. Jamur Pyricularia oryzae akan semakin ganas menyebar lewat percikan air. Pada bla leher, serangan terjadi pada pangkal malai, menyebabkan leher malai busuk, patah, dan akhirnya gabah menjadi hampa. Ini adalah pukulan telak bagi hasil panen kita. Bayangkan, tanaman terlihat subur, tapi isinya kosong. Lalu, ada juga penyakit kresek atau hawar daun bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae. Bakteri ini masuk melalui luka pada daun atau pori-pori alami tanaman. Kondisi sawah yang selalu tergenang dan lembab akan memudahkan bakteri ini menyebar luas dengan cepat, terutama saat musim hujan. Gejalanya adalah daun mengering dari ujung atau tepi, seperti terbakar, dan akhirnya seluruh daun menjadi kering dan mati. Melihat begitu banyak ancaman penyakit, lalu apa yang bisa kita lakukan? Tenang, solusinya ada dan bisa kita terapkan. Langkah pertama dan paling fundamental adalah memperbaiki sistem drainase di sawah kita. Pastikan ada saluran masuk dan saluran keluar air yang berfungsi dengan baik. Buat parit-parit kecil atau caren di sekeliling dan di tengah petakan sawah agar air tidak tergenang di satu titik.
Kedalaman parit bisa disesuaikan, misalnya sekitar 30-40 cm, untuk memastikan air bisa mengalir lancar keluar dari petakan saat tidak dibutuhkan. Teknik kedua adalah menerapkan metode pengairan berselang atau intermittent irrigation yang juga dikenal dengan istilah macak. Jangan biarkan sawah tergenang terus-menerus. Setelah pemupukan atau pada fase pertumbuhan tertentu, keringkan sawah selama beberapa hari sampai tanah sedikit retak. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi akar untuk mendapatkan oksigen, membunuh sebagian patogen di tanah, dan merangsang pertumbuhan akar baru yang lebih sehat. Pengairan berselang ini terbukti sangat efektif menekan perkembangan penyakit busuk akar dan hawar pelepah. Ketiga, perhatikan jarak tanam. Jangan menanam terlalu rapat. Jarak tanam yang ideal, misalnya dengan sistem jajar legowo, akan menciptakan sirkulasi udara yang lebih baik di sekitar rumpun padi. Sinar matahari bisa masuk hingga ke bagian pangkal batang, sehingga mengurangi kelembaban dan menekan perkembangan jamur patogen. Kepadatan yang tidak berlebihan juga mengurangi persaingan nutrisi antar tanaman. Keempat, manfaatkan bahan organik yang sudah matang. Penggunaan kompos atau pupuk kandang yang sudah terdekomposisi sempurna akan memperbaiki struktur tanah. Tanah menjadi lebih gembur, tidak mudah padat, dan kemampuan menyerap serta mengalirkan airnya menjadi lebih baik. Selain itu, bahan organik juga mendorong pertumbuhan mikroorganisme baik yang bisa melawan patogen penyakit di dalam tanah. Kelima, jika serangan penyakit sudah terjadi, lakukan pengendalian secara bijak. Untuk penyakit akibat jamur seperti busuk akar, hawar pelepah, atau kita bisa menggunakan fungisida hayati yang mengandung agens antagonis seperti Trichoderma atau Gliocladium. Penggunaan agens hayati ini lebih ramah lingkungan dan bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem sawah dalam jangka panjang. Jika terpaksa menggunakan fungisida kimia, gunakan sesuai dosis anjuran, lakukan dengan benar, dan perhatikan waktu aplikasinya. Untuk penyakit kresek akibat bakteri, penggunaan bakterisida atau pemanfaatan varietas yang lebih tahan bisa menjadi pilihan. Sebagai kesimpulan, mengelola air di sawah bukan hanya soal memberi minum pada tanaman, tapi juga tentang menciptakan lingkungan tumbuh yang sehat. Drainase yang buruk adalah undangan terbuka bagi berbagai penyakit untuk datang dan merusak hasil kerja keras kita. Dengan memperbaiki saluran air, menerapkan pengairan berselang, mengatur jarak tanam, menggunakan bahan organik, dan melakukan pengendalian yang tepat, kita bisa meminimalkan risiko serangan penyakit dan memastikan tanaman padi kita tumbuh sehat hingga panen tiba. Ingat ya sahabat petani, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Mari kita lebih peduli dengan kondisi drainase sawah kita demi panen yang melimpah dan pertanian yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia.